Saya udah mempersiapkannya. Bu Siska dan anak-anak akan berlawanan dengan rejim penguasa yang lumayan agresif dan bisa brutal. Dan dari awal saya selalu pakai istilah ya, saya bisa dipenjara, bisa disiksa, bisa dibunuh. Masih mau nggak jadi menteri kalau misalnya dapat penawaran? Kalau itu udah pasti. Saya kayaknya sekarang tahapan hidup saya tuh udah ke arah politik. Lebih banyak orang di dalam penjara saat ini yang seharusnya tidak dalam penjara. Terus kalau misalnya kita bisa mendapatkan return yang sampai 15% setahun, angka itu berubah menjadi 65 miliar. Saya tinggal kasih titik di Indonesia, dimanapun, saya udah tahu omset PGI itu 2 tahun ke depan jadi berapa. Terima kasih banyak Pak Tom atas waktunya. Terima kasih sekali undangannya. So good to see you. Yeah, di likewise, sini. great to be here. Iya. Wonderful to be here. Nah, kan Pak Tom kemarin udah sempat ditahan selama 9 bulan. Siap. Habis itu divonis 4,5 tahun juga. Siap. Nah, sebenarnya sih saya salah satu orang yang melakukan komparasi, soalnya saya suka banding-bandingin. Saya bandingin sama sejarah. Orang yang kena 4,5 tahun tuh biasanya dosanya itu apa kan? Saya lihat itu, wah ada yang nyolong puluhan miliar, ada yang nyolong ratusan miliar gitu. Habis itu Pak Tom kan terbukti susah dicarinya gitu. nggak ketemu gitu, ngambil apa nggak ketemu Pasti gitu nggak kan. akan ketemu. Nah bahkan makanya waktu sama Pak Anies saya kemarin sempat nanya, kalau misalnya kayak gitu kenapa nggak ambil? Sekalian ambil aja. Orang disamain sama orang yang ngambil puluhan ratusan miliar, bahkan sampai ada yang nitip pertanyaan juga. Jadi saya kemarin Siap. masukin di story, siapa yang mau bertanya, ada kesempatan ngobrol sama Pak Tom. Ada yang nanya, kenapa nggak beneran korupsi gede aja sekalian? Nah jadi yang saya mau tahu ini sih Pak Tom, kayak apa perasaan Pak Tom disamakan dengan koruptor yang terbukti ngambil puluhan ratusan miliar? Pertama, mungkin saya saking fokusnya ya pada perkara dan hal-hal utama. Saya nggak pernah kepikiran perbandingan dengan koruptor yang beneran ya, atau terpidana lainnya ya, hukumannya berapa dan saya hukumnya berapa ya. Nggak kepikiran sih kemarin. Kedua begini, saya suka bilang Mas Leon, character is destiny. Ya. Jadi karakter adalah nasib. Ya. Jadi karakter yang kita bentuk selama bertahun-tahun dan bahkan puluhan tahun, itu yang akan menentukan sikap atau keputusan yang kita ambil ya, dalam sesaat. Ya. Dan ya kalau orang memang nggak punya karakter maling, ya, dia nggak akan nyuri 1 sen pun. Ya kan? Ada cerita-cerita mengenai tukang ojek ya, yang mungkin nasabahnya ketinggalan dompet dengan jutaan rupiah, ya kan? Dia cari seharian nasabah itu bisa kembalikan dompet itu, ya kan? Atau staf rumah tangga atau staf pembersih, ya, janitor gitu ya, ketemu atau ada nasabah di hotel atau apa gitu ya, ketinggalan puluhan juta rupiah atau ribuan dolar, ya kan? Ya nggak pernah kepikiran untuk sabet ya, untuk ngambil. Jadi saya tuh nggak pernah kepikiran untuk kong kali kong atau nyolong atau apa ya, karena memang apa ya sama seperti staf kebersihan, ya kan, janitor atau yang lain, ya memang bukan karakter ya. Ketiga begini. Ini salah satu prinsip investasi, ya kan, yaitu pengorbanan atau do the right thing dalam jangka pendek untuk bisa mempanen sesuatu yang lebih baik, lebih besar jangka panjang, ya kan. Jadi ya mungkin nyolong, nipu, korupsi bisa membawa hasil jangka pendek, ya, tapi pasti akan
berujung buruk jangka menengah, jangka panjang, ya kan. Dan justru kebalikannya, kalau kita tahan godaan, ya, justru saat itu mungkin tidak akan menghasilkan apa-apa, tapi berbulan-bulan, bertahun-tahun kemudian, yaitu yang membangun reputasi misalnya, atau membuahkan hasil lain yang lebih baik. Ya, mungkin ini kali ya, gara-gara itu juga Pak Tom jadinya bisa bebas kemana-mana gitu, jadi bisa. Juga dampak ke psikologi kita sehari-hari ya. Jadi kita enteng, ya, nggak ada beban, nggak tertekan, nggak ada rasa takut kan, nggak ada rasa takut atau khawatir karena emang nggak ada apa-apa gitu ya. Dan itu memudahkan kita untuk fokus ya kepada hal-hal yang profesional dan penting. Ya. Tapi kalau misalnya sekarang mungkin bisa merasakan lega dan merasakan enak gitu, bisa fokus ke hal yang penting. Tapi saat itu Pak Tom, sebelum diberikan announcement dari Pak Prabowo gitu, apakah ada ini ya kayak merasa kejanggalan dan juga kayak merasa unfairnya gitu? Loh, kok yang lainnya kayak ini? Mungkin nggak fokus saat itu, tapi kan kepikiran gitu loh. Gue nggak ambil apa-apa, tapi gue kayak gini, yang lainnya terbukti bersalah. Ya, karena saya udah masuk cukup dalam ya ke dalam perpolitikan kita ya, dan sangat hafal lah, udah tahu banget kondisi politik maupun bisnis ya di negeri kita. Saya sih tahu banget bahwa hidup itu tidak fair ya, hidup itu tidak selalu fair, bahkan bisa dibilang lebih banyak tidak adil, tidak fairnya saat ini ya daripada kondisi atau hal yang fair atau adil ya. Lebih luasnya buat life advice ya teman-teman, life's not fair, that's the reality ya kan, deal with it, dan lebih pentingnya ya what are you gonna do about it ya kan. Jadi kita ngapain gitu, kita bisa menggerutu ya, bisa nangis-nangis, tapi kan itu tidak akan menghasilkan apa-apa ya. Atau ya move on, jangan terjebak gitu ya dengan emosi, baperan, dan fokus ke hal-hal yang bisa punya dampak konkret ya. Kan buang-buang waktu untuk mikirin hal-hal yang bikin emosian gitu ya. Tapi kemarin emang sempat bercanda jangan-jangan saya robot ya. nggak ada emosi gitu ya. Maksudnya kalau misalnya kita ngomongin hal yang sepele, kalau misalnya ngomongin kayak misalnya nggak sengaja jatuhin piring ya jangan marah-marah, oke lah, I can understand gitu. I'll be like, okay, I agree with you gitu. Tapi kalau misalnya di saat itu, di that moment, dan masih bisa foto pakai senyum segala macam gitu. Itu ya, boleh cerita nggak gimana dinamika dari segi keluarganya Pak Tom, dari Bu Siska maupun anak-anak, reaksinya mereka gimana dan relationship-nya gimana saat itu? Ya, jadi syukur saya udah mempersiapkan ya Bu Siska dan anak-anak Thalia dan Max dari jauh hari. Ya, jadi bahkan dari tahun 2022, ya, jauh sebelum kita mulai kampanye Pilpres ya, saya udah sampaikan ya ini suatu upaya yang sangat berbahaya, yang sangat riskan. Kita akan berlawanan dengan rejim penguasa yang lumayan agresif dan bisa brutal. Ya. Dan dari awal saya selalu pakai istilah ya, saya bisa dipenjara, bisa disiksa, bisa dibunuh. Udah tahu dari dulu? Maksudnya udah ada possibility itu dari 2022? Udah melihat itu? Oh ya. Sebetulnya kalau kita lihat perilaku atau data realita, menurut saya itu logis ya. Ya sekali lagi mungkin karena saya sangat di dalam pemerintahan dan perpolitikan, saya sadar betul bahwa budaya politik kita bisa sangat brutal ya. Sementara saya tahu bahwa
Pak Anies dan saya akan sangat-sangat idealis. Ya. Jadi itu sebuah bentrokan yang sudah jelas akan terjadi ya. Tetap berat banget buat Siska dan anak-anak. Dan sekalipun kita udah siap dari jauh hari ya secara mental, pas kejadian tetap aja shock, ya, tetap aja akan kaget dan shock. Misalnya ya, waktu tanggal 29 Oktober tahun lalu saya langsung ditahan ya, langsung diborgol, dikenakan rompi pink, ya, rompi merah jambu, terus dipamerkan di depan media ya sebagai koruptor. Siska sama Max lagi di Amerika, ya, lagi keliling-keliling lihat kampus-kampus, dan berapa hari kemudian Max harus ambil tes SAT. Ya, udah pasti berantakan, ya kan, karena dia shock dan trauma beberapa hari setelah papanya di penjara gitu ya. Tapi gini, ini juga ada pelajarannya, Mas Leon. Ya seperti pepatah klasik ya, anything that does not kill you makes you stronger. Ya, dan bahkan di tengah-tengah 9 bulan perkara ini, si Max sempat bilang ya, istri saya yang nyampaikan waktu jenguk saya di penjara, si Max bilang, peristiwa ini, pengalaman ini membuat kita semakin dekat sebagai keluarga. Ya, we pull together gitu ya, to support each other. Jadi pelajarannya, malapetaka, ya, kejadian buruk itu justru bikin kita lebih bijaksana, ya, dan bisa bikin kita lebih kuat, ya. Jadi pasca pengalaman itu banyak pelajaran, ya kan, kita membangun otot baru ya, membangun kekuatan baru ya, karena berhasil untuk bertahan, ya. Jadi ya seperti Mas Leon tahu ya, bukan apa yang terjadi, tapi bagaimana kita memilih untuk menanggapinya. Ya. Jadi malapetaka pun bisa diolah untuk menghasilkan hal-hal yang baik. Ada banyak hal yang saya nggak nyambung. Siap. Saya kan kebetulan LHKPN Pak Tom terpublikasi, ya kan, di tahun 2019. Itu dokumen publik. Orang bisa lihat hartanya Pak Tom itu 100 miliar gitu misalnya. Dan itu belum ditambahin lain, itu kan personal, masih ada PT, ada istri, dan lain-lain itu misalnya. Orang kalau misalnya punya 100 miliar, masukin ke reksadana pendapatan tetap, obligasi FR, ORI, 7 miliar setahun. Siap. 7 miliar setahun, Siap. susah untuk hidup dengan sulit gitu. Mau jalan-jalan tiap hari, mau makan di restoran setiap hari, udah nggak pernah perlu pusing sama sekali lah. Siap. Kok bisa ada orang yang di status kayak gini, di tahun 2022, itu tuh bisa mau mengambil risiko seperti ini gitu? Mas Leon, saya percaya ya bahwa dengan generasi muda, ya, Gen Z dan ya milenial Gen Z, apalagi nanti Gen Alpha ya, akan semakin banyak orang seperti itu. Ya. Kenapa? Karena publik semakin sadar ya bahwa hidup itu bukan mengenai materialis. Ya. Saya lihat misalnya penjualan barang branded udah mulai turun ya secara global. Orang udah mulai sadar ya, yaitu tidak begitu bermanfaat ya. Yang menjadi tujuan hidup yang sebenarnya itu aktualisasi diri ya, dan kepuasan batin ya, kepuasan spiritual, mental ya, dan kenyamanan gitu bahwa hidup kita punya makna ya, dan kita hidup sesuai karakter, sesuai nilai-nilai norma kita ya, dan kita selaras ya, in harmony dengan orang-orang yang kita cintai atau kita pedulikan, ya kan.
dan dengan alam, ya, ada semacam keseimbangan gitu ya. Jadi dalam hal saya, ya, ya semuanya udah pernah saya alamin kan. Dulu saya juga pernah obsesi dengan barang-barang branded, ya kan. Suka lihat-lihat majalah mobil, ya. Suka banget lihat-lihat mobil mewah atau mobil canggih gitu ya. Belum pernah sempat beli sih, tapi ya pernah tertarik gitu ya. Tapi pada suatu titik dalam hidup, ya kita memang mencapai sebuah persimpangan. Ya. Mau lanjut di balapan status, ya. Kalau di Amerika mungkin istilahnya rat race, ya. Terus di treadmill gitu ya, ngincer status, ngincer kemewahan, ya, mencari kebahagiaan dari kemewahan, ya, barang-barang mewah, gaya hidup mewah, dan atau mau ke arah hidup yang lebih dalam, ya, yang lebih punya makna, dan ya masing-masing akan punya pilihan sendiri-sendiri. Ya, tapi makin banyak orang, saya yakin akan milih ke aktualisasi diri, ya, yang tidak bergantung kepada gengsi atau status, ya, pamer, atau hal lain yang sifatnya materialis. Ya. Kan ada pepatah yang lumayan viral kemarin ini. Katanya tuh orang miskin jangan lawan orang kaya. Orang kaya jangan lawan pemerintah. Ada yang bilang kayak gitu. Dan juga kayak gini kan, kan kalau apalagi udah berkeluarga, ada yang nanya juga nih, apakah benar istri lebih dominan dalam keputusan berhubungan dengan hidupan? Soalnya kan kadang-kadang gini, misalnya kita punya ambisi, tapi kalau misalnya pasangan Tidak most berkenan. likely kan pengennya itu emang ambisi, pengen support. Tapi mana ada yang rela dengan resiko yang tadi Pak Tom udah sorakan gitu. Iya. Pertama, tentunya saya kira semua orang bisa melihat ya, Siska itu istimewa. Ya, benar-benar istimewa. Dan saya juga sekali lagi melihat tangan Tuhan, ya, mengatur pasangan saya emang Siska gitu. Dan saya nggak bisa bayangin yang lain. Ya. Dia sempurna banget untuk jadi pasangan saya. Ya. Kedua, gini, apakah dominan atau tidak? Saya balik lagi ke konsep keseimbangan dan harmony. Ya. Pasti pasangan manapun akan ngalamin gesekan atau konfrontasi, konflik. Ya. Tapi balik lagi ke norma-norma nilai-nilai yang klasik ya. Kesabaran, bersabar, tarik napas, jangan langsung reaktif, jangan langsung tonjok balik gitu. Introspeksi, bercermin, ya, refleksi, dan membangun sebuah budaya dalam pasangan, hidup berpasangan atau hidup keluarga, bahwa kita sebenarnya melayani suatu tujuan yang lebih besar. Ya, tentunya buat pasangan yang punya anak, kita melayani masa depan anak-anak dan cucu-cucu. Kalau dapat berkah akan diberikan cucu. Dan bahkan ya bagi yang dapat kesempatan untuk mengabdi demi negara, ya kita melayani negara. Ya kan? Dan akan banyak pengorbanan untuk melayani negara, ya, mengabdi. Tapi pengorbanan itu penting banget. Ya, kalau kita mau pilih arah hidup yang lebih ke kepuasan batin, kepuasan spiritual, ya, hidup yang penuh makna, justru salah satu yang akan paling penting untuk kita lakukan adalah pengorbanan. Ya, mengorbankan diri demi orang lain, ya, apakah itu demi pasangan, demi keluarga, demi komunitas, demi negara, ya. Itu yang menciptakan makna dalam hidup kita. Ya. Tapi boleh sharing nggak sih kayak motivasi awal, kalau misalnya kita tarik ya, motivasi awal Pak Tom untuk terlibat dalam pemerintahan, pernah jadi menteri,
Itu apa? Kan kebanyakan pengusaha ya udah kaya, udah punya time freedom, udah Siap. ngapain tambah pusing gitu. Hmm. Ya, saya agak hoki ya, Mas Leon, karena menurut saya ini agak genetik ya, agak bawaan. Saya pembaca yang sangat cepat. Saya tuh kalau bacanya sangat cepat ya, fast reader gitu. Kenapa saya bilang agak genetik? Karena Talia, anak saya juga kayak gitu, persis. Ya mungkin kalau baca satu buku dalam sehari bisa selesai. Ya. Dan saya udah gemar baca buku, kutub buku itu udah dari usia dini. Ya. Ini banyak baca buku, ya, termasuk yang filsafat hidup dan sebagainya. Dan satu ilustrasi ya Mas Leon, manusia itu sangat tidak cenderung untuk membayangkan dirinya saat sudah sangat tua atau saat akan meninggal. Ya. Kalau kita membayangkan diri ya, kita tergeletak di sebuah ranjang di rumah sakit atau di rumah pun ya, kita udah di hari-hari, minggu-minggu terakhir hidup kita. Terus kita merenung, ya, berapa puluh tahun perjalanan hidup kita. Ya, data dan riset menunjukkan orang yang sangat materialis itu cenderung saat meninggal ya, matinya tuh nggak happy, ya, tidak bahagia. Sementara orang yang seumur hidupnya itu melayani orang lain, ya, terlepas dia punya harta atau tidak, ya, itu hidupnya dengan sangat tentram, nyaman, bahagia. Ya. Jadi memang spesies manusia itu berevolusi selama ratusan ribu tahun untuk saling melayani. Ya. Spesies manusia udah di planet bumi ini katakan 700.000 tahun, ya, dan hidup dalam peradaban, ya, sivilisasi itu cuma 40.000 tahun. Ya. Jadi ratusan ribu tahun kita hidup di hutan belantara, ya, di kondisi liar gitu ya, dan dalam kelompok-kelompok atau suku yang cenderung kira-kira 100-150 orang, ya. Dan kekompakan, ya, dan saling melayani, saling membantu, saling mengisi itu waktu itu untuk survival, ya, untuk bisa bertahan. Jadi itu udah sangat menjadi bagian dari DNA, ya, dari sifat manusia sebagai spesies. Ya. Nah, dengan peradaban, apalagi dengan ekonomi berorientasi pasar dan kapitalisme, datanglah konsumerisme. Ya, kita dibawa ke arah yang tidak alamiah, yang tidak alam, tidak natural, yaitu konsumtif, ya kan? Obsesi dengan barang mewah atau gaya hidup mewah itu tidak selaras dengan sifat kita sebagai manusia, sebagai spesies ya. Justru yang membawa kebahagiaan sejati adalah saling melayani. Ya, itu terbukti melalui riset dalam beberapa puluh tahun terakhir sih. Tapi kan kalau misalnya orang biasanya melayani, membantu, saya bisa paham kalau misalnya kayak di gereja saya banyak pelayan juga, banyak membantu komunitas. Tapi nggak sampai di penjara juga dong. maksudnya kalau misalnya melayani itu membantu, oke, saya masih bisa paham gitu. Tapi saya sebenarnya pernah tanya ini ke Pak Anies dan saya mungkin juga tahu kira-kira jawabannya Pak Tom. Tapi saya pengen tanya, waktu divonis 4,5 tahun, 9 bulan di penjara, ditahan, waktu pakai rompi, idealisme itu bisa pernah pudar nggak sih? Pernah kayak ada sebuah regret itu, aduh, ngapain gue ambil duit kagak, memperkaya diri kagak, dari dulu gue udah kaya, bisa di penjara pula. Gitu. Siap. Nah kan kalau tujuan, misi, visi sih tidak ya. Tapi tentunya ada saat-saat yang gelap
ada saat-saat yang kita lagi down, ya udah pasti khawatir. Ya khawatir apakah perjuangan kita akan berakhir, ya, atau gerakan kita akan ambruk. Ya. Tentunya ada stres pribadi, takut blunder, ya, takut membuat kesalahan yang fatal yang berdampak kepada gerakan kami, ya, gerakan kita atau upaya kita, misi jangka panjang ya, untuk memperbaiki negara, ya, mencari atau membangun sebuah nasib yang lebih baik buat bangsa kita gitu, dan sebagainya. Tapi ya mungkin balik lagi ya, karena Pak Anies dan saya udah dari usia dini ya, dari keluarga yang menjunjung tinggi pendidikan, dan bukan hanya pendidikan ya, tapi pendidikan moral dan norma-norma, nilai-nilai etika hidup yang berprinsip gitu ya. Ya ujian lama-lama ujian itu kita agak terbiasa. Memang ujian tambah berat, ya, tambah dahsyat semakin kita naik tangga, ya, atau semakin kita mendorong visi atau misi yang lebih serius atau lebih berat ya. Kata orang, semakin tinggi pohonnya semakin kencang anginnya. Tapi ya itulah, memang balik lagi, character is destiny. Ya, jadi karakter adalah nasib, dan karakter kita, karakter siapa saja ya, itu sudah terbangun selama puluhan tahun. Ada banyak yang nanya soalnya, tanyain kesehatan mentalnya gimana Om katanya. Soalnya boleh sharing pengalamannya gimana nggak, Pak Tom? Soalnya kan sebagai orang yang udah pernah di posisi salah satu yang tertinggi lah di negara, kayaknya yang lebih tinggi daripada menteri ya cuma presiden doang gitu, sama wakil presiden mungkin. Habis itu di titik yang terendahnya itu bisa sampai ditahan. Gimana menjaga kewarasan gitu? Ya bagi saya sebagai manusia yang serba tidak sempurna ya, memang saya kan dibesarkan sebagai orang yang sangat intelektual, ya. Jadi emang mungkin salah satu modal utama saya ya pengetahuan, ya. Dan kebetulan saya maupun Pak Anies keduanya sangat hobi baca dan belajar sejarah, ya. Dan kalau kita lihat sejarah ya, itu memang seringkali harga yang harus dibayar untuk sebuah perjuangan itu besar sekali, tinggi sekali. Ya, jadi saya anggap tantangan ujian ya, yang harus saya lewati, termasuk 9 bulan dalam penjara, ya, divonis 4,5 tahun penjara, itu harga yang harus saya bayar. Itu tuntutan yang harus saya lunasi demi tujuan mencapai suatu misi yang lebih penting, yang lebih besar ya. Kedua, tentunya doa dan ibadah itu sangat-sangat membantu, ya, dan iman atau kerohanian kita. Sekali lagi, saya hoki banget ya dapat Siska sebagai pasangan, karena dia sangat religius, ya, sangat-sangat religius. Kami Katolik, dan saya dikirimin banyak buku kerohanian ya sama Siska dan teman-teman yang lain. Dan kalau saya lagi sibuk di bisnis atau di politik, tentunya cenderung baca buku mengenai perekonomian, mengenai manajemen bisnis ya. Tapi dalam penjara lebih banyak waktu, karena saya banyak baca buku spiritual ya. Dan terakhir mungkin gini, olahraga itu penting banget ya. Pak Tom udah beberapa kali mention tentang misi jangka panjang, apa yang pengen dicapai. Emang apa yang misi dan objektif yang pengen dicapai dalam jangka panjang? Lucu, Mas Leon. Ya, mau tidak mau, suka tidak suka, kayaknya saya kan udah di level tertentu ya, sebagai orang yang mendorong
perkembangan nasional ya. Dulu saya selalu pikir ya sama seperti banyak pemimpin berapa tahun ini ya, kita mau pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ya, kita mau penghasilan per kapita yang tinggi, ya, kita mau menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia, segala macam lah. Tapi setelah saya merenungkan kembali ya, belum tentu itu yang terbaik buat bangsa kita. Ya. Ada negara dengan pendapatan per kapita yang sangat tinggi, dengan banyak sekali masalah sosial, ya, dan banyak sekali sakit mental, ya, stres, tingkat atau rasio bunuh diri yang tinggi, ya kan, cenderung ratingnya rendah ya dalam survei global. Sebagai bangsa yang bahagia, tidak bahagia ya, mereka sangat sukses secara ekonomi, tapi sangat rendah rankingnya dibandingkan negara lain dari segi kepuasan pribadi, kepuasan batin ya. Jadi kalau saya lebih memilih mungkin mau membangun sebuah bangsa yang bijaksana, ya, yang sebagai individu, sebagai keluarga, sebagai kelompok, ya, sebagai daerah, tujuan utamanya itu membangun sebuah hidup yang bermakna, ya, memaksimalkan makna dalam hidup ya. Jadi have a meaningful life and maximize the meaning of life and meaning in life gitu ya. Itu beda banget dengan ngincer material, ya, penghasilan yang tinggi dan sebagainya, ataupun bahkan ngincer kebahagiaan. Ya. Kebahagiaan itu datang pergi, ya, dan itu bagian dari hidup. Dan balik lagi yang tadi saya sampaikan, justru yang banyak menghasilkan makna dalam hidup itu adalah pengorbanan dan penderitaan, yaitu mungkin salah satu ajaran utama agama Buddha, ya, bahwa hidup itu penderitaan, tapi kita seyogyanya menerima dan bahkan mensyukuri hal itu, karena penderitaan, pengorbanan itu yang bikin kita punya karakter yang dalam, ya, dan dengan berlalunya waktu membuat kita menjadi bijaksana. Saya pengen tanya juga mengenai ini pengalaman Pak Tom waktu ditahan. Kan banyak yang ngomong Pak Tom itu sebenarnya outlier. Outlier maksudnya kayak gini. Biasanya kalau misalnya orang yang memiliki public presence yang tinggi, posisi yang tinggi, lalu juga sorotan yang banyak, biasanya itu tuh oknum biasanya paling takut. Biasanya kayak gitu. Nah, yang saya pengen tanya adalah apakah waktu ditahan, Pak Tom ini adalah outlier, maksudnya kayak gini. Pak Tom ini satu-satunya yang tidak diadili dengan baik, atau ternyata kiri kanannya Pak Tom banyak juga yang dihukum, tapi semestinya dia itu bukan di situ. Tapi dia tidak dibicarakan, kebetulan gara-gara mereka mungkin tidak memiliki public presence yang tinggi. Itu benar sekali Mas Leon. Jadi satu hal yang saya syukuri ya, adalah saya bisa mengalami langsung, ya, ketidakadilan yang dialami ribuan warga kita setiap hari. Oh, itu bisa disyukuri sama Pak Tom ya? Well, disyukuri udah ditahan. Mungkin kalau saya diminta milih, saya nggak akan milih untuk di penjara ya. Tapi toh udah kejadian, ya balik lagi kita olah menjadi sesuatu yang baik gitu ya. Dan beda banget ngalamin langsung ya dibandingkan dengan dengar cerita orang atau baca di artikel ya. Jadi ngalamin langsung itu beda banget. Dan memang bisa saya sampaikan dalam estimasi saya ya, lebih banyak orang di dalam penjara saat ini yang seharusnya tidak dalam penjara. Lebih banyak orang yang seharusnya tidak di penjara saat ini yang dalam penjara. Menurut saya ya. Apakah karena memang tidak bersalah, ya, dijebak oleh aparat, ya, dijeblosin atau dipidana oleh lawan bisnis, ya, atau lawan politik, atau bahkan oleh mantan pasangan, ya, oleh mantan istri, oleh mantan suami.
ya, atau bahkan oleh anaknya sendiri, atau oleh, ya lebih jarang sih orang tuanya yang penjarain anaknya ya, tapi anak yang penjarain orang tuanya itu tidak sedikit. Ya. Anak penjara orang tuanya. Oh ya. Makanya kalau kita pilih arah hidup yang mengutamakan material ya, harta, kemewahan, itu bisa berujung ke perpecahan keluarga seperti itu ya. Dan ya masalah dengan sistem hukum kita saat ini ya, aparat sangat mudah dipersenjata ya oleh pihak dalam sebuah sengketa. Apakah itu suami istri, ya kan, kakak adik, bahkan antar generasi, ya kan, orang tua dengan anak, atau dengan cucu, dan sebagainya. Atau misalnya orang yang memang bersalah, ya ada pelanggaran, jelas, tapi hukumannya jauh di atas yang seharusnya ya, jauh lebih berat daripada pelanggarannya, jadi sangat-sangat tidak proporsional. Misalnya satu tahanan yang saya sempat ngobrol, dia kelas pekerja dan ayahnya itu buruh harian di Jakarta Utara. Waktu dia kena perkara dia usia 20 ya. Dan perkaranya hanya berantem. Sampai bingung, saya tanya, Mas, tapi orangnya nggak meninggal kan, nggak mati kan? Oh nggak, dia tapi kan benjol-benjol ya, bawa bulur gitu. Tapi lawannya itu orang tuanya ngamuk ya. Dan orang tuanya melaporkan ke polisi, dan saking ngamuknya ya, saat dia di sidang, orang tua lawannya itu minta hukumannya yang seberat-beratnya. Jadi hanya perkara anak muda berantem ya, dia dijatuhkan hukuman 4 tahun penjara di usia 20 tahun ya. Terus dia bilang, oh ya Pak, sedih banget, soalnya waktu itu baru aja dapat kerjaan ya, baru sebulan dapat kerjaan tetap ya, baru pindah dari sektor informal ke sektor formal. Yang pertama kali dalam hidup dia merasa stabil dan nyaman, ya kan, ada gaji tetap, ya kan. Tiba-tiba kena perkara ini. Ya, dalam sekejap hidupnya hancur, keluarganya juga hancur ya. Dan sekalipun nanti dia keluar dari penjara, kan dia sudah dicap sebagai narapidana dalam surat keterangan polisi, atau dalam nanti kalau misalnya andai kata bikin paspor dan sebagainya ya, ya dia selalu akan ditandai sebagai seorang narapidana. Dan banyak perusahaan atau pemberi kerja itu males ambil ex-napi ya, ex-narapidana sebagai pekerja. Jadi, dan itu sangat tidak masuk akal. Dan karena itu saya sangat mendukung ya wacana Pak Presiden Prabowo yang beliau lontarkan di awal-awal pemerintahan beliau untuk memberikan gerasi pengampunan bagi kira-kira 44.000 narapidana ya. Karena sekali lagi, dengan saya mengalami langsung ya, lihat dengan mata sendiri, dan kira-kira hitungan, lihat-lihat, menurut saya lebih banyak orang dalam penjara saat ini yang seharusnya tidak dalam penjara. Kalau misalnya tadi kan contohnya itu adalah orang yang menurut saya setelah Pak Tom ngobrol dengan beliau, ngedengar case-nya, dia dihukum jauh lebih berat daripada semestinya gitu kan. Apakah ada contoh di mana sebenarnya orang ini tuh nggak salah? Sebenarnya dia ini nggak, cuman dia ada di dalam situ. Kayak apa contohnya? Ada satu ya, tidak begitu muda lagi ya, mungkin bukan 20-an, tapi ada mungkin 30-an gitu ya, mungkin mendekati 40-an. Orang biasa, orang kelas menengah, ya kan, profesional, pekerja, tapi digoda ya dengan perempuan, ada perempuan yang menggoda, terus diajak ke sebuah restoran atau ya, kemudian ke bagian private room, ya kan, terus tiba-tiba dia ditinggal, ya, tiba-tiba dia sendiri, kok kemana nih orang, ya kan, tiba-tiba polisi masuk, dan di situ ada narkoba, dijebak, bukan
punyanya dia, narkoba itu, tapi narkoba itu ada di ruang itu, ya kan? Dan dia memang bukan siapa-siapa, eh, seorang kelas menengah biasa, dan langsung di borgol, langsung dijemput. Motifnya apa? Pemerasan, ya. Dan itu sangat-sangat lazim, itu sangat setiap hari itu terjadi, ya. Makanya Mas Leon, saya kembali mensyukuri ya bisa ngalamin langsung karena kami politikus suka ngoceh demi rakyat. Ya, tapi kapan terakhir kali kita benar-benar berbaur, benar-benar bergaul deket ya sampai ngobrol kisah hidup rakyat, apalagi yang paling jatuh ya, yang paling direndahkan, yang sudah dilupakan, seperti narapidana dalam penjara. Wah, dapat banyak sekali kisah-kisah yang mengharukan dan memprihatinkan ya. Ujungnya pemerasan, penipuan, dan semakin ekonomi melemah, ya, semakin sulit orang cari pekerjaan yang baik ya, yang beneran, ya akan semakin banyak orang yang tergoda untuk ikut-ikutan dalam skenario-skenario ya, settingan untuk menjebak orang-orang, ya, peres orang, dan saya yakin itu salah satu faktor yang membuat ekonomi menjadi sulit ya, ya seperti lingkaran setan. Ekonomi makin lemah, makin banyak orang ke arah kejahatan terstruktur, ya kan, semakin menurun produktivitas warga kita, ya, semakin lemah daya beli, semakin buruk ekonomi, semakin banyak lagi orang yang tertarik untuk bergabung ke penipuan, penjebakan, pemerasan dan skenario terstruktur lainnya ya. Apakah biasanya yang ditahan, orang-orang yang di penjara itu adalah orang yang secara ekonomi itu lebih lemah dibandingkan lawannya? Sangat bisa jadi, dan itu balik lagi ke realita bahwa sekarang berbagai aparat cenderung dipersenjata, ya. Tentunya itu akan sangat menarik bagi pihak dalam sebuah sengketa yang lebih punya uang, lebih punya status, lebih punya koneksi, ya. Itu kembali menghancurkan prinsip meritokrasi ya. Jadi bukan lagi yang paling kompeten yang menang, bukan lagi orang yang paling produktif yang menang, bukan lagi orang yang paling baik yang menang, ya, tapi orang yang paling punya koneksi, orang yang paling punya status, dan paling tidak tahu malu atau tidak punya hati ya, paling kejam. Mereka yang akan lebih menang, dan itu justru memperburuk kondisi ekonomi ya. Ya, saya pun juga pernah punya pengalaman pribadi di mana lawan saya, mafia tanah gitu misalnya lah ya. Mereka tuh kalau misalnya kong kali kong, itu pakai profit sharing. Dibagi-bagi profit sharing sama kepalanya di sini, kepalanya di sini, profit sharing kalau misalnya sukses ambil duitnya gitu. Makanya ada yang nanya juga nih, dengan Indonesia yang serba kotor, apakah ada harapan untuk Indonesia dengan apa yang dari tadi ngomongin, Pak Tom optimis nggak sih dengan masa depannya Indonesia gitu? Saya sangat prihatin mengenai Indonesia jangka pendek, tapi saya super optimis mengenai Indonesia jangka panjang. Sangat-sangat optimis. Ya. Kok lucu? Kok bisa jangka pendeknya prihatin, jangka panjang sangat optimis? Maksudnya apa tuh? Pertama, saya mau ingatkan kita semua ya. Indonesia itu tidak seperti ini biasanya. Ya. Hanya dalam beberapa tahun terakhir Indonesia menjadi seperti ini. Ya. Dan beberapa tahun ini memang sangat beda, ya, dan hemat saya sebuah anomali. Ya. Tidak seperti biasanya Indonesia seperti ini. Ya. Dan dengan berbagai pertimbangan, saya yakin kita tidak akan harus tunggu lama untuk Indonesia yang sebenarnya itu kembali. Ya.
Indonesia yang sebenarnya tidak gelap seperti ini, tidak buruk seperti ini, ya. Karena emang berapa tahun ini kita nyasar banget ya, kita apa eh, tidak konsisten atau tidak sesuai karakter bangsa yang sebenarnya. Ya. Itu satu. Kedua, sama seperti dalam hidup manusia, penderitaan dan pengorbanan justru bisa membawa makna, ya, dan bijaksana dalam kehidupan sebuah bangsa. Masa-masa yang sulit, ya, masa-masa yang sulit, bahkan krisis, justru bisa banyak membawa manfaat dan pelajaran, ya, yang akan membuahkan hasil-hasil yang baik di kemudian hari. Ya. Misalnya krisis ekonomi tahun 97, 98, 99, tuh bagi generasi baru saya harus bilang tahun 1997, 1998, 1999 ya, itu luar biasa. Rupiah devaluasi dari 2.500 menjadi 17.500 ya, devaluasi 87%, dan ekonomi hancur lebur. Tapi itu memaksa pemerintahan Presiden Habibie waktu itu ya, untuk mengimplementasi berbagai reformasi perekonomian yang sangat dalam, ya, sampai ke akar-akar permasalahannya, ya, reformasi perbankan, reformasi sektor keuangan, reformasi struktur perekonomian, ya, reformasi perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri ya. Dan itu yang reformasi itu yang sangat pahit saat itu ya, yang sangat-sangat pahit saat itu, yang memotori pertumbuhan ekonomi kita selama 20 tahun. Ya, jadi sebenarnya zamannya Presiden Megawati, Presiden SBY, bahkan Presiden Jokowi, kita masih mempanen buah-buah reformasi pahit yang bibitnya ditanam saat Presiden Habibie. Ya. Nah, saya kedepannya ya mau fokus berkolaborasi ya dengan pelaku usaha ya, untuk mengambil hikmah dan pelajaran dari masa-masa sulit ini, untuk ya mulai tanam bibit-bibit ya, yang mungkin moga-moga kita bisa mulai panen tahun depan, 2 tahun dari sekarang, ya kan. Ketiga, kenapa saya super optimis ya jangka panjang. Saya udah lama percaya bahwa bangsa Indonesia itu sebenarnya bangsa yang terbaik di dunia, ya. Dan terbukti melalui riset dan survei global. Misalnya ada survei setiap 2-3 tahun mengenai negara atau bangsa yang paling dermawan. Dan Indonesia itu hampir selalu ranking 1, ranking 2. Ya, jadi bangsa kita itu dermawan banget. Memang kita negara berkembang, warga kita cenderung tidak punya banyak uang untuk disumbangkan, tapi punya waktu. Ya, sangat banyak menyumbangkan waktu. Bantu tetangga, bantu keluarga, bantu sahabat. Ya. Dan itu waktu kan punya nilai. Ya, jadi kalau dikonversi, akan dikalikan dengan upah minimum atau upah rata-rata, itu nilainya besar sekali. Ya. Indonesia juga selalu ranking 1, 2, 3, ya, negara yang paling gotong royong atau paling istilah periset dari kebetulan alma mater saya dari Harvard, pakai istilah flourishing, ya, jadi berkembang sebagai manusia gitu ya. Kita kalau nggak salah ranking 1 juga dalam survei setahun 2 tahun terakhir ini. Dan balik lagi, kalau kita bilang karakter is destiny, karakter adalah nasib. Di tingkat nasional, kultur atau budaya kita adalah nasib. Ya, dan kita punya kultur yang sangat-sangat baik. Memang agak ketutup ya dengan skandal atau hebohnya kultur buruk para elit saat ini. Ya. Itu yang bikin geger, banyak skandal, banyak ini ya, kisruh. Tapi itu hanya para elit. Ya, kalau kita ke kelas menengah, kita ke kelas yang berpenghasilan rendah atau kelas pekerja, itu
budaya sangat-sangat baik sekali. Ya. Uh, dan ya berbagai faktor lah. Jadi yang utama di akar daripada hidup bangsa kita adalah kultur kita, ya budaya kita, sifat kita sebagai bangsa. Kedua, demografi. Ya, yang kita sering ngomong bonus demografi, tapi itu bentar lagi udah lewat mungkin. Yang mungkin menarik ya, Mas Leon, saya selalu bilang, syukur dan kita sangat hoki ya, bahwa sekitar tahun 2000-an ya, 2000-an, 2010 gitu ya, kita mencapai yang saya istilahkan critical mass. Ya, kita mencapai sebuah skala ekonomi, di mana kita punya jumlah orang berpendidikan, jumlah orang teknokratis, jumlah orang atau jumlah pelaku usaha yang canggih, ya, dan kita mencapai sebuah skala ekonomi, ya, di mana terus terang kalau kita sebuah negara, sebuah bangsa sudah melewati titik itu, sisanya hampir otomatis. Ya, itu kalau dalam bidang keuangan kita kenalnya sebagai the magic of compounding. Ya, asal ada modal, ya, terus kondisi tertentu terpenuhi, ya itu kayak bunga, ya kan, dan bunga atas bunga, dan lama-lama bunga atas bunga atas bunga, ya kan, the magic of compounding. Jadi memang kalau lihat jangka pendek, ya misalnya ibaratnya bursa saham, itu indeksnya bisa gini-gini kan. Tapi kalau kita lihat perspektif yang lebih panjang, ternyata ya begini, ya kan, memang begini-begini, tapi tren jangka panjangnya naik terus kan itu. Ya demikian juga masa depan bangsa kita ya. Saya yakin memang mungkin lagi down atau mungkin lagi up, dan akan sangat fluktuatif. Tapi kalau kita ingat kondisi 20 tahun lalu, ya tahun 2000, Y2K, ya. Dan saya ingat kondisi birokrasi saat itu, ya, seperti apa pejabat kita saat itu, ya, dibandingkan sekarang, ya 100 kali lebih baik. Ya kan? Dulu nggak ada internet, ya kan? Atau dulu waktu internet masih baru, belum ada wifi, ya kan? Apalagi smartphone, tidak ada digitalisasi seperti sekarang, tidak ada pelesiran yang terjangkau bagi banyak kalangan, ya. Tidak ada berbagai obat-obatan, teknologi, sekarang sudah ada, ya, dan itu terus berkembang. Jadi sama halnya kalau saya proyeksikan 25 tahun dari sekarang, saya tidak ada keraguan sama sekali bahwa kondisi kita akan 100 kali lebih baik lagi, ya, sama seperti dibandingkan 25 tahun lalu ya. Kondisi saat ini itu jauh lebih baik ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin plannya Pak Tom, Siap. Emangnya apa plannya Pak Tom? Apakah ada trauma nggak sih? Kayak udah nggak mau lagi lah gue jadi menteri. Soalnya banyak yang nanya juga, masih mau nggak jadi menteri kalau misalnya dapat penawaran gitu? Semua pada waktunya, ya, yang ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Yang penting kita jangan paksain yang tidak natural, ya, yang tidak mengalir gitu ya. Dan ini memang penyakit kita-kita yang berpendidikan barat atau pelaku usaha ya. Kita kan namanya goal oriented. Kita harus punya target, ya, yang harus kita capai, dan targetnya berapa dan kapan. Ada deadline, ada target waktunya juga, gitu kan. Itu barat banget ya. Kalau filosofi Timur itu kan lebih fokus kepada proses, kepada niat. Jadi lebih fokus ke membangun karakter, ya, membangun keterampilan, membangun pengetahuan, membangun relationship, jaringan yang baik, ya, cari orang-orang baik untuk bisa diajak kolaborasi, dan biasanya rezeki atau hasil datang dengan sendirinya, ya, otomatis. Kita nggak usah terlalu mikirin. Ada aja, ya. Apakah itu nasabah, proyek, atau permintaan, penugasan,
Dan ya memang kita harus niat, ya harus disiplin dan harus kerja keras ya. Tapi selama kita waras, ya selama kita waras, berpikir logis dan terbuka dan tidak takut ya, pada saatnya kita harus ambil risiko, ambil, ya kan? Dan sebaliknya ya, pada saat kok memang menggoda sekali ya, kayaknya ini bisa cuan banget, tapi ada suara kecil dalam hati kita, jangan, ya kita harus disiplin untuk menolak atau say no. Jadi kalau saya sekarang menjadi jauh lebih proses oriented ya daripada target oriented. Tapi apakah Pak Tom akan tetap berproses di dunia perpolitikan? Atau mau balik ke bisnis atau kayak gimana? Kalau itu udah pasti. Saya kayaknya sekarang tahapan hidup saya tuh udah ke arah politik ya. Tapi saya perlu mengingatkan ya semua teman-teman, saya kan sebenarnya teknokrat. Ya, jadi saya sebetulnya tidak cocok dalam politik praktis ya, politik elektoral. Seperti udah pernah saya sampaikan, saya orangnya sebenarnya sangat introvert, penyendiri. Ya, sebenarnya sih kurang gaul, terus terang aja. Jadi saya aktif dalam bidang politik atau perpolitikan itu hanya karena harus, yaitu sesuatu yang nggak bisa saya hindari. Kalau saya mau menjadi teknokrat, ya merumuskan dan mencoba mengimplementasikan kebijakan tingkat nasional, apalagi tingkat internasional. Ya. Tidak mungkin kebijakan itu lepas dari pertimbangan politik. Ya. Tapi balik lagi, identitas atau peran utama saya itu teknokrat. Ya. Dan politik itu sesuatu yang agak wajib, tapi saya bukan, rasanya bawaan saya, DNA saya bukan politikus atau politisi ya. Jadi memang saya akan terus aktif dalam tanda kutip perpolitikan ya, tapi lebih untuk menyelaraskan atau melancarkan kebijakan yang hemat saya kita perlukan. Ya. Saya ada 2 pertanyaan terakhir sebelum kita move on ke topik ekonomi. Ada banyak orang juga yang ada titipan pertanyaan ini, salah satu yang terbanyak mungkin bisa dibilang 15% dari semua pertanyaannya adalah apa motivasi untuk tetap tinggal di negeri ini? Banyak yang bilang gitu, soalnya kan kemarin-kemarin ada yang lumayan heboh dengan tagar kabur aja dulu gitu kan. Siap. Itu mungkin juga udah takdir ya, Mas Leon. Saya kadang-kadang ibaratkan hubungan dengan tanah air itu seperti hubungan dengan pasangan. Ya. Kan kita ketemu pasangan atau berpasangan, atau misalnya kita dilahirkan ke dalam sebuah keluarga. Ya. Belum tentu kita akan selaras dengan kakak adik. Belum tentu kita akan selaras dengan orang tua bahkan. Ya kan? Dan banyak sekali kisah anak berantem dengan orang tua terus kabur, ya kan? Kadang-kadang anak itu pelan-pelan kembali rekonsiliasi, ya kan? Kadang-kadang anaknya emang kabur permanen, ya. Dalam hidup berkeluarga, dalam hidup sebagai pasangan, tentunya ada cinta kasih, tapi yang namanya cinta itu pasti pasang surut, ya. Pasti ada konflik, pasti akan berantem pada suatu saat, ya. Pasti akan dikecewakan, bahkan pasti akan pernah dikhianati. Ya. Nah, bagaimana kita menanggapi sebuah kekecewaan, sebuah pengkhianatan, sebuah konflik? Ya, balik lagi tergantung karakter yang kita bangun. Ya. Kalau kita keras kepala, ya, ngotot-ngototan, mungkin ya nggak akan ada rekonsiliasi. Ya, kalau kita membangun karakter yang pengertian dan melayani gitu ya, mungkin lebih mudah berkorban ya, demi keharmonisan atau demi rekonsiliasi ya. Demikian juga dengan tanah air atau negara ya. Kita tidak pernah
memilih keluarga mana yang kita dilahirkan di dalamnya. Ya, itu diberikan. Ya. Tapi kita memilih apakah kita tetap dalam keluarga itu, ya, meskipun misalnya keluarga itu tidak optimal, misalnya orang tuanya jahat, atau saudara jahat, atau bagaimana ya, kemudian konflik, atau kita kabur dari keluarga itu. Ya. Kita juga nggak memilih kita dilahirkan di mana. Ya, dilahirkan ya di negara yang kita dilahirkan gitu kan. Kebetulan saya pernah hidup di Jerman antara usia 3 tahun dan 10 tahun. Kemudian kembali ke Indonesia antara usia 10 tahun sampai 14 tahun. Kemudian hidup di Amerika selama 8,5 tahun. Hidup di Singapura juga full time mungkin 2 tahun, part time 10 tahun gitu ya. Dan saya selalu tertarik untuk pulang ke Indonesia. Ya kadang-kadang cinta itu ditakdirkan, kadang-kadang cinta itu sebuah pilihan. Ada kisah cinta yang berujung pada cerai, ya, dan saya menganjurkan kita tidak menghakimi itu ya. Itu di banyak negara ya tingkat perceraian bisa sampai 40%, 50%. Dan orang kadang-kadang kawin untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya. Semoga mereka mencapai sebuah kebahagiaan atau bisa mengambil hikmah dan makna dari pengalaman-pengalaman itu. Ya. Ada yang ditakdirkan untuk selama-lamanya menjadi sebuah pasangan. Ini kan ada kisah sebuah pasangan yang udah bersama 70 tahun misalnya. Di usia 90, di usia 100 mereka sudah berdua bersama selama 70 tahun misalnya. Ini memang beda-beda. Ya. Ada yang ditakdirkan mungkin misalnya lahir di Indonesia, sempat ke negara lain, jatuh cinta dengan negara itu. Ya. Memutuskan untuk bertetap di sana, bahkan mungkin pindah warga negara. Fine. Itu selama itu natural ya, selama itu tidak dipaksakan atau mengalir secara alami gitu ya. Kalau misalnya ke negara lain, terus ketemu orang, jatuh cinta sama orang itu, kawin dengan warga lain, pindah warga negara, mungkin masih tetap cinta tanah air, asal-usul nenek moyangnya, ayah, ibu, kakek nenek, atau ada juga yang tanda kutip berkelahi dengan tanah air, ya, dengan negara, kecewa berat, terus tanda kutip cerai dan pergi. Ya itu semua hemat saya wajar, lazim dan normal ya. Kebetulan baik takdir maupun pilihan maupun karakter saya selaras dengan Indonesia, bahkan sangat-sangat selaras. Makanya apakah ada ruang untuk orang-orang yang jujur, kompeten, memiliki background yang baik untuk masuk dalam pemerintahan untuk berkontribusi? Soalnya kan kita ada satu kata kunci namanya meritokrasi. Kita pengen banget orang-orang yang emang profesional, yang punya kapasitas untuk berkontribusi. Tapi apakah orang-orang ini tuh bakal dimusuhin rame-rame gitu kalau misalnya masuk? Ruang itu sangat-sangat ada, ya. Entah sekarang atau nanti. Ya, sekali lagi, kalau kita lihat sejarah dan bahkan pengalaman langsung ya, pengalaman pribadi, Indonesia itu tidak seperti ini ya, dulu. Baru seperti ini beberapa tahun terakhir. Ya. Dan nggak tahu mau sekarang atau nanti ya, kita bisa mendalami. Kenapa saya percaya bahwa dalam waktu dekat ya, kita akan kembali kepada Indonesia yang sebelumnya. Yang boleh Pak, dijelaskan aja kenapa? Wah, itu kompleks. Okay. Kompleks ya. Tapi di dalam pemerintahan saat ini ya, baik di eksekutif maupun di legislatif maupun di yudikatif, lembaga tinggi negara lain seperti Bank Sentral, BPK dan lain-lain, banyak sekali orang yang jujur, yang kompeten dan profesional. Ya. Bahkan saya bisa memberikan kenyamanan bagi publik ya. Hemat saya mungkin mayoritas daripada PNS masih jujur, profesional dan baik. Ya, mayoritas. Mungkin
saat ini bukan eranya mereka. Ya, mungkin saat ini lebih politis sehingga yang diberikan kesempatan, ya, yang dinaikin ke posisi tertinggi itu bukan yang paling kompeten atau yang paling jujur, ya, tapi orang yang punya kriteria, memenuhi kriteria yang lain. Ya. Tapi balik lagi yang saya bilang tadi, sekitar 2010 ya, kita sudah mencapai suatu titik, ya, di mana kita punya skala ekonomi, kita punya pejabat jujur yang mencukupi, kita punya pejabat kompeten yang mencukupi, ya, dan itu akan terus bertambah, ya, karena pejabat jujur, pejabat kompeten itu juga menjadi magnet untuk calon pejabat jujur, calon pejabat kompeten yang lain untuk mau bergabung, ya. Sekali lagi, pengalaman saya jangan dijadikan contoh utama, apalagi, ya. Ini mungkin semacam titik rendah, ya, dan kalau saya ibaratkan bidang kita, maksudnya bidang investasi dan keuangan, ya, ini seperti market crash, dan kita tahu dari pakar investasi seperti Warren Buffett, ya, that's the time to buy, ya, itu justru waktunya untuk masuk, ya. Kalau semuanya udah sempurna, semuanya udah bagus, justru time to sell. Mungkin waktunya untuk keluar, ya. Karena udah tinggi-tingginya, udah sempurna-sempurnanya, gitu, ya. Justru saya lihat dengan banyak masalah, dengan banyak tantangan, begitu banyak peluang untuk memperbaiki, membenahi, ya, mengoptimalkan, dan itu semuanya peluang untuk berkarya, berprestasi, ya, membangun makna dalam hidup kita, dan bagi pelaku usaha juga membangun nilai tambah, ya, membangun bisnis dengan baik, ya, dengan, ya, bisnis yang baik lah. Ada datanya kita tumbuh 5,12%. Ada konsep misalnya Rojali dan Rohana. Apakah ini angka yang emangnya ini bisa direkayasa kah? Ini angka beneran atau kayak gimana? Ini lucu. Banyak pembuat kebijakan dan banyak politisi masih belum ngerti apa itu pertumbuhan ekonomi tahun 2017. Saya sangat percaya pada Bitcoin.